Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan bersama-sama kembali ya. Kita akan membahas beberapa soal TPS kuantitatif untuk UTBK gelombang 2. Ya, bagi adik yang masih ujian di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, silakan ya kita merapat bersama, kita belajar bersama. Oke ya, diagram Venn itu masih ada ya dek. Untuk soal pertama itu tentang diagram Venn. Itu cara membacanya ya, adik pasti bisa. Di sini kakak akan mengajak kalian untuk memberikan nomor pada bagian himpunannya. Ini 1 ya. Ini saya buat 2, ini diagram 3, ini 4, ini 5. Untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal seperti ini. Poin ke-1, X beririsan dengan Z komplementer, apakah hasilnya adalah himpunan bagian dari Y? Komplementer itu justru daerah di luar X irisan Z ya. X itu adalah 2 dan 3. Beririsan dengan Z, Z itu adalah 3, 4, 5. Siapa irisannya? Irisannya adalah 3. Ini irisannya ya, irisannya adalah 3. Daerah di luar irisan itu mana aja mbak? Daerah di luar irisan itu justru ini ya, selain angka 3. Maka nanti hasilnya adalah 1, 2, 4, 5. Apakah 1, 2, 4, 5 itu adalah himpunan dari diagram Y? Y itu mana mbak? Y itu ini ya, maka Y itu siapa saja? 1, 2, 3, 4. Betul atau salah? Tidak ya, di sini 5 bukan himpunan bagian dari Y. Oke, maka poin ke-1 pernyataan yang salah. Jika ada soal seperti ini, saya belum tuliskan pilihan gandanya ya. A itu 1, 2, 3, B itu adalah 1 dan 3, C itu adalah 2 dan 4, D itu hanya 4, sedangkan E itu adalah semua pernyataannya adalah benar. Jika ada soal seperti ini, jika 1 salah maka 3 juga salah. Adik untuk mempersingkat waktu ya dek ya. Sekarang saya cek untuk poin kedua saja. Apakah X irisan dengan Z komplementer lalu diiris dengan Z lagi ya, apakah hasilnya adalah himpunan bagian dari Y? Ya, kita akan kerjakan kembali. X irisan Z, tadi X irisan Z itu adalah 3 ya, ini. Tetapi komplementer, maka nanti hasilnya adalah di luar 3, 1, 2, 4, 5. Nah, beririsan dengan Z, Z-nya mana aja mbak? Ini Z ini. Z itu adalah 3, 4, 5. Maka hasilnya apakah himpunan bagian dari Y? Y itu mana mbak? Y itu adalah ini. Ini saya hapus dulu ya. Inilah Y. Y itu adalah angka 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita iriskan dulu ya antara, oh ini komplementer ya dek ya, ini komplementer guys, ini komplementer. Maka nanti hasil irisannya itu adalah 4 dan 5. Berarti angka selain 4 dan 5 ya, angka selain 4 dan 5 karena ada komplementernya itu adalah angka 1, 2, dan 3. Apakah angka 1, 2, dan 3 itu adalah himpunan dari bagian 1, 2, 3, 4? Betul sekali ya. Oke, berarti poin kedua betul. Ya, karena 2 betul, maka 4 jelas betul ya. Oke, jawabannya adalah 2 dan 4. Nanti adik silakan cek ya untuk poin keempat, atau misalkan kakak akan kerjakan ya untuk poin keempat ya, biar nggak penasaran. Kita cek ya. X union Z itu artinya X gabungan dengan Z. Itu angka apa aja? Ini ada X. Di sini ada Z. Kalau kita gabung maka jadinya angka 2, 3, 4, 5. Lalu beririsan dengan Y, Y itu angkanya ini aja ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, apakah bukan himpunan kosong? Nah, artinya tuh dia ada hasilnya ya. Ya, ada irisannya nggak? Ada ya. Irisannya itu siapa? Angka 4, angka 3, angka 2. Jadi ada hasilnya yaitu 2, 3, 4. Maka bukan himpunan kosong. Ya, pernyataannya adalah benar. Jawabannya itu adalah 2 dan 4. Pasti kalian bisa ya untuk soal seperti ini. Untuk poin kedua, silakan adik gunakan untuk PR di rumah ya. Untuk belajar di rumah, kalian kerjakan. Jika ingin membuat angka boleh sekali, maka ini adalah angka ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4. Ya dek ya. Angka keduanya mana aja mbak? Kok ini bukan 4? Lah ini kan gak ada yang dipotong ya bagian sini ya. Maka
sini bukan 4, kecuali nanti dipotong seperti ini, maka 4. Lah, ini berarti angka 2 tuh yang mana aja, Mbak? Ini 2-nya semua ini 2. Oke ya, Dek ya. Pasti kalian bisa, silakan kerjakan. Manakah dari 4 pernyataan berikut yang benar? Ini tidak ada pilihan gandanya, maka saya buat A 1, 2, 3 ya. B itu yang benar 1 dan 3 saja. C itu 2 dan 4. D itu hanya 4. Sedangkan E itu adalah semua pernyataan benar. Ya, soal eksponen ya, bisa untuk mencuri poin ya. 8 pangkat min 3 per 5. 8 pangkat min 3 per 5 dikalikan dengan 9 pangkat 5 per 4 dibagi dengan 81. 81 sama aja 9 kuadrat ya, dikalikan negatif 1/8 dikali dengan 64. 64 itu 8 kuadrat dikalikan 1/5. Nah, kita lihat yang bilangan pokoknya sama ya, Dek, yaitu angka 8 di sini. Maka nanti 8 pangkat min 3 per 5. Nah, kita punya konsep A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu kan A pangkat M min N gitu ya. Maka min 3 per 5 saya kurangi dengan 2 per 5 ya. Oke, selanjutnya 9 pangkat 5 per 4 dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan negatif 2 per 8 ya, atau sama saja negatif 1 per 4. Nah, maka nanti 8 pangkat min 5 per 5 dikalikan dengan 9 pangkat, ini 5 ditambah 1 tuh 6 ya, 6 per 4. Oke ya, lanjut ya. 8 pangkat min 1, 9 saya buat 3 kuadrat. 3 kuadrat 6 per 4. Ini hilang, ini sisa 2 ya. 6 dibagi 2 adalah 3. Maka nanti 8 pangkat min 1, 3 pangkat 3. Ya, 8 pangkat min 1 itu 1/8, 3 pangkat 3 itu 27. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Semangat ya, Dek ya. Kita masuk ke eksponen yang kedua. Hasil dari 6 pangkat 6 ya, 6 pangkat 6, sorry. 6 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat 1 dibagi dengan 3 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 5. Ada yang mau mencoba, silakan ya, Dek ya. Ya, di sini unsur 6 saya rubah menjadi 3 kalikan 2, Dek. 3 kalikan 2 pangkat 6 dikalikan 5 dibagi dengan 3 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 5. Jika kita punya A kalikan B pangkat N, maka berubah menjadi A pangkat N, B pangkat N, itu konsepnya. Maka nanti 3 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 6 dikalikan 5 dibagi dengan 3 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 5. 6 dikurangi 4 itu adalah 2, maka 3 pangkat 2. 6 dikurangi 5 itu adalah 1, 2 pangkat 1 dikali dengan 5. 3 kuadrat itu adalah 9, 2 kalikan 5 itu adalah 10. Jawabannya 90, pasti bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Ini tentang itu ya, komposisi fungsi ya. Adik pasti bisa. Cara pengerjaannya, maka nanti G bundaran F ya, nanti GFX. GFX sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, dimana nanti FX-nya adalah 2X min 3 sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Lalu FX-nya masuk ke fungsi G. G-nya mana, Mbak? Ini G-nya. X-nya diganti sama fungsi FX ya. Maka nanti X kuadrat saya rubah menjadi 2X min 3 kuadrat ditambah 4X, maka nanti X-nya saya rubah menjadi 2X min 3 dikurangi 1. Nah, maka nanti jadinya 2X dikuadratkan jadi 4X kuadrat. 2 kalikan 2, 4. 4 kalikan min 3 itu adalah min 12X. Min 3 dikuadratkan itu 9. 4 kalikan 2X itu adalah 8X. 4 kalikan min 3 itu adalah min 12 dikurangi 1. Maka jadinya 4X pangkat 2 min 12 ditambah 8 itu adalah min 4X. 9 ditambah dikurangi 12 ya, itu min 3 ya. Min 3 tambah min 1 itu adalah min 4. Nanti ini sama dengan apa? Sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita peroleh nilai A-nya itu adalah 4. Maka nanti nilai B-nya itu adalah min 4. Dan nilai C-nya itu adalah min 4. Ya, paham ya, Dek ya? Nah, kita jumlah semua. A ditambah B ditambah dengan C, maka hasilnya adalah 4.
Pasti bisa ya. Next kita masuk ke soal nomor 6. Ini tentang komposisi fungsi lagi ya. Diketahui fx itu adalah 2x min 1, sedangkan G bundaran fx itu adalah x plus 3. Ya, ditanya ya, ada perbandingan P sama Q ya. P itu adalah G5, Q itu adalah G inverse 5. Oke ya, kita kerjakan. Fx nya masuk ke fungsi G, maka nanti kan G fx ya. G fx, begitu ya dek ya. Nah, maka nanti G fx nya itu adalah 2x min 1 sama dengan x plus 3. Begitu guys. Nah, kita akan kerjakan yang untuk poin P dulu ya. Yang ditanya itu adalah G5. G5 tuh berapa mbak? Gini aja deh. Nanti 2x min 1 tuh sama dengan 5 dulu. 2x min 1 sama dengan 5. Maka nanti 2x sama dengan, ini ke sana ya, jadi 6. X nya berapa? X nya ketemu 3. 3 ini yang kita substitusikan ke sini. Ya, maka x plus 3. 3 ditambah 3. Jawabannya 6. Inilah nilainya P. Selanjutnya saya akan mencari Q. Tadi kita peroleh ya, G 2x min 1 sama dengan x plus 3. Nah, yang ditanya adalah G inverse. Kalau mencari G inverse, ini kita balik aja deh. Ini balik ke sini, ini tukar ke sini, ditukar ya. Tapi setelah ditukar, nanti menjadi G inverse. G inverse x plus 3 sama dengan 2x min 1. Lah, mintanya apa? Mintanya G inverse 5. Nah, sama kayak tadi. Ngerjainnya kan sudah sama-sama inverse ruas kiri, maka jadi x plus 3 sama dengan 5. Maka nanti x nya adalah 5 kurangi 3 itu 2. Nah, 2 nya yang masuk ke sini, begitu ya. 2 kalikan 2 itu adalah 4. 4 kurangi 1 adalah 3. Sini jawabannya 3. Dari sini kita peroleh bahwa P lebih besar dari Q. Pasti bisa. Next kita masuk ke soal nomor 7 tentang limit ya. Limit, cara pengerjaannya adalah pertama kita gunakan metode substitusi. Silakan adik buka kembali video makin privat sebelumnya ya. Itu tentang limit ada juga ya. Ya, pada saat kita substitusi kok hasilnya 0/0 itu tak boleh ya. Maka boleh kita gunakan L'Hospital atau metode turunan. Ini yang paling mudah ya. Nah, yuk. Langkahnya kita substitusikan min 5, maka nanti jadi gimana? 1 dikurangi akar min 5 ditambah 6 itu kan plus 1, dibagi dengan min 5 tambah 5 itu 0. Ya berarti 0/0 ya. Ya berarti kan gak boleh ya kalau limit hasilnya 0/0, maka kita bisa menggunakan metode L'Hospital. Limit x mendekati min 5, atas diturunkan, bawah diturunkan. Jika kita punya ada akar A, kita turunkan, maka nanti hasilnya adalah A aksen dibagi dengan 2 akar A. Itu konsepnya. Itu cara cepatnya ya. Maka jika saya punya akar x plus 6, x plus 6 itu A nya ya. Jika kita turunkan menjadi x plus 6, kita turunkan itu adalah 1, 2 per akar x plus 6. Nah, tapi hati-hati ya deh, ini ada jebakan di sini. Depannya tuh udah negatif, maka saya tulis negatif di sini. Negatif berapa? Negatif hasilnya ya, 1 per akar 2 akar x plus 6. Dibagi dengan bawah diturunkan, x plus 5 diturunkan itu 1. Yang bisa diturunkan hanya x-nya ya, x turunannya 1. Nah, setelah atas diturunkan, bawah diturunkan, baru kita substitusikan x-nya ya. X-nya ternyata min 5, maka nanti min 1 per 2 akar min 5 ditambah 6 itu 1. Maka jawabannya negatif setengah. Pasti bisa. Next kita masuk ke soal nomor 8. Ini tentang bangun ruang ya. Diketahui bola yang berada di dalam balok memiliki tinggi 6. Ya, jadi baloknya tuh tingginya 6. Saya buat balok terlebih dahulu ya, Dek. Ini balok. Nanti tingginya 6. Nah, di sini ada 6 ya. Terus di dalamnya tuh ada bola. Bola bagian atas dan bawah tuh menyinggung ya. Ini menyinggung, nanti sini menyinggung alas dan atasnya. Terus apa lagi?
volume balok itu nilainya adalah 2 kali volume bola. Pertanyaannya tentukan volume di luar bola. Inilah volume di luar bola. Ya, volume di luar bola. Ya, apa rumusnya volume di luar bola? Volume di luar bola itu rumusnya adalah volume balok dikurangi dengan volume bola. Volume baloknya itu katanya 2 kali volume bola. Maka saya masukkan di sini 2 kali volume bola dikurangi volume bola. Nah, berarti sama aja apa? 1 kali volume bola. Nah, itu clue-nya. Maka volume di luar maka volume di luar bola itu sama saja dengan volume bolanya. Apa rumusnya volume bola? Rumus volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3, ya. Maka nanti 4/3, nah jari-jarinya berapa mbak? Ini tingginya 6 nih. Nah, karena diameternya 6, maka nanti jari-jari bola itu adalah 3. Oke adik, bisa ya adik ya. Ya, kita masukkan pi R pangkat 3, R-nya tuh 3 pangkat 3. 3 pangkat 1, ini maka nanti sisa 2, 3 kuadrat itu 9 kalikan 4 itu 36. Jawabannya 36 pi. Pasti bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Diberikan segitiga ABC sebagai berikut. Ini tentang trigonometri ya. Jika AB-nya adalah 2, BC-nya adalah 3, maka pernyataan yang benar. Ya, kita akan mencari nilai AC terlebih dahulu. AC adalah sisi miringnya ya. Maka nanti 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ya, maka nanti 4 ditambah dengan 9. Jawabannya adalah akar 13. Ya, ini akar 13. Ini adik pasti bisa ya. Silakan adik kerjakan, nanti silakan komen ya apa jawabannya. Jangan lupa nanti gunakan konsep sin demi, depan bagi miring. Jangan lupa gunakan konsep kosami, ya, samping bagi miring. Jangan lupa gunakan tandesa, depan bagi samping. Sin itu kebalikannya adalah kosek, berarti kalau mencari kosek rumusnya adalah middle. Kalau mencari sek itu kebalikannya dari cos ya, maka sek nanti misal. Nah, kalau kalian mencari cos itu rumusnya adalah sade. Ya, silakan ya. Ini konsepnya pasti kalian bisa, tidak perlu kakak bahas, silakan komen ya. Nomor 10, jika A, 2, B, min 4 membentuk baris aritmatika. Rata-rata 10 suku pertama. Oke, mencari rata-rata. 11 ya, 11 suku pertama, maka nanti S11 dibagi dengan banyaknya suku itu 11. Intinya kita mencari SN-nya ya. SN itu rumusnya adalah N/2. Ini N/2. N/2 dikalikan 2A plus N-1 kalikan B. Nah, yuk kita akan mencari selisih ya, atau mencari beda. Itu rumusnya adalah U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Di sini ada U1, U2, U3, U4. Maka nanti 2 min A sama dengan B min 2. Ya, dari sini kita peroleh A-nya ke sana aja ya. A plus B sama dengan 4. Paham ya? Nah, terus kita juga bisa menggunakan konsep U3 min U2 itu sama dengan U4 min U3. U3-nya itu adalah B ya, B min 2 sama dengan U4-nya itu min 4. Min 4 dikurangi B. Paham ya, Dek ya? Maka nanti 2B sama dengan min 4 ditambah 2 itu min 2. Ketemulah B-nya itu adalah min 1. Pada saat B-nya min 1, itu A-nya berapa? Kita masukkan ya, 4 sama dengan A tidak tahu, B-nya tuh min 1. Maka nanti A-nya itu adalah 5. Begitu guys ya. Kita urutkan kembali baris aritmatikanya. A, 2, B, min 4. A-nya itu adalah 5, 2, B-nya tuh min 1, ini min 4. Maka kita peroleh selisihnya U2 min U1. Maka 2 kurangi 5 adalah min 3. Jadi selisihnya itu adalah min 3 ya.
Ya, kita bisa mencari S11 N per 2, maka nanti 11 per 2, 2 kalikan A nya itu 5, 2 kalikan 5 itu 10, ditambah 10B. B nya itu adalah min 3 dibagi dengan 11 di atas. Ya, maka nanti 11 per 2 dikali dengan ini min 30 ya, ditambah 10 itu adalah min 20 dibagi dengan 11. Ya, min 20 dibagi 2 itu adalah min 10, maka nanti 11 kalikan min 10 per 11 jawabannya adalah negatif 10. Oke deh, saya bahas 10 soal terlebih dahulu, semoga bermanfaat ya dan kalian bisa mengerjakan ujiannya. Assalamualaikum.